mereka buang Kufra karena mereka mau make sure Rafaela tidak ditabrak. Kaja mid lane. Dan juga Kaja. Kaja mid lane ini harusnya. Kaja mid lane, jungler Pakuito, gold lane-nya Nathan itu udah paling enak. Lihat adanya Kaja, para pemain dari tim NXP mereka tidak boleh langsung bermain dengan agresif. Cownya harus sedikit berhati-hati, pick over yang dilakukan cukup sakit. Dan bahkan Sanford, ini mereka masih butuh hero untuk Sanford karena kemungkinan besar ya dari tim NXP ini cownya akan ada di roamer, kemungkinan besar Momo-chan. Kebanyakan juga kayak gitu ya dari tadi ya. Buset, enak Oke. banget enak banget dia. Kenapa gitu? Kayaknya kurang keenakan deh lihat. Tapi Gatot Kaca yang akan dipilih. Oke. Ini menarik sih. Dari baik. Alright, Momo-chan langsung kita ke line of down perwakilan Indonesia akan bertemu dengan Filipina. Dan langsung saja kita bisa menyaksikan Val mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Kaizen di arah purple buff yang dimiliki dari tim NXP. Tapi tidak tinggal diam. Chow dari Yawi mencoba untuk datang dan bahkan para pemain dari tim NXP mereka mulai berkumpul. Mencoba melakukan sedikit gangguan. Jisa di depan sana. Red buff atau orange buff dari tim NXP berhasil didapatkan tanpa adanya kontes. Bahkan Jisa bakal terperspot untuk kali ini tak bisa pulang. Maunya digoyang dan bahkan dari seorang Choi berhasil didapatkan satu hit terakhir. Flicker pun tak mampu mendapatkan seorang Jisa. Bahkan Yhes yang akan menjadi first blood untuk kali ini tim Red Bull Rebellion Genflix berhasil melakukan satu buah first blood. Iya, dan masih mau lebih kali ini terkena stun dari Sanfordnya, bakal coba ditahan dan menjadi poin kill kedua tentunya untuk tim Rebellion Genflix dari tim Indonesia. Sementara Biru bersama dengan Hesa kali ini bakal coba masih tarik ulur di area atasnya, mencoba untuk clear secepatnya. Hesa masih mencoba untuk mendapatkan Art of Reverie dan one hit lagi ke arah Tessa. Biru masih mau lebih dan ternyata masih bisa tarik ulur. Sementara Kaizen bakal coba untuk mengejar kali ini. Biru yang sudah mulai ketahuan agak sedikit offside mencoba untuk mengejar ke arah Heza, tapi ternyata Hezanya pun tidak bisa ditemukan oleh seorang Biru dan Biru pun masih bisa survive. Untung saja tidak ada quad shadow dari seorang Kaizen. Karena bisa saja Birol ditumbangkan karena udah tidak ada flicker lagi. Bahkan dari seorang Hesa yang berhasil selamat di bottom lane. Yawi di depan sana terlihat dari seorang Jisa. Yawi bisa jadi tumbangin dengan perbandingan 3 level yang cukup jauh. Bahkan lihat Hesanya masih level 1 akibat freeze-lane yang dilakukan. Mencoba dibalikan kanan, Shadow Kill telah dikeluarkan. Dan tidak bisa mendapatkan apapun dengan stack yang cukup minim. Iya. Dan yang kalau kita lihat juga sementara ini masih menjadi playstyle yang sama dari Rebellion Genflix. Dari awal regular season loh, mereka selalu mengejutkan kita dengan permainan agresif di early, Ji. Yes, tapi lihat mirror image menuju ke arah belakang. Gold yang bakal menjadi pilihan para pemain dari tim NXP. Kali ini terkena pressure di arah gold lane-nya. Di arah gold lane yang cukup berat, para pemain dari tim NXP melihat Rebellion Genflix sangat-sangat maksimal mendapatkan satu buah outer shield yang dimiliki tim NXP. Ya, ini yang memang agak sedikit sulit dari Cloud ya, ketika dia benar-benar di press banget, dia nggak bisa dapetin stack, dia nggak bisa nge-clear minionnya dengan begitu leluasa. Dan lihat, 2000 gold dipegang oleh Rebellion Genflix di 3 menit kita yang pertama. Dan bahkan turretnya sudah diamankan, Ivan Jasmine connect langsung dan Yawinya hilang begitu saja setelah terkena gercapan 3 member dari Rebellion Genflix di area mid. Gak pakai basa-basi, defense Jasmine langsung dikeluarkan. Bahkan di top lane sana Choi yang Evander telah dikeluarkan. Sanford akan menjadi pilihan, lihat ketok-ketokan. Tapi Kaizen melihat pergerakan dari seorang Val yang dimana Choi harus mundur. Kaizen masih mau lebih. Di sini Dorman Wolf King telah dikeluarkan. Kalau masuk lagi cukup berbahaya untuk seorang Hayabusa. Iya, sementara Swallow kali ini bakal untuk meng-clear minion secepat mungkin terlebih dahulu di area midnya, baru melakukan rotasi. Sementara di area bawah masih cukup aman dari seorang Birulnya. Kaizen bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan itu Wanderer. Sementara dari Swallow-nya bertemu dengan Yawi, namun tidak ada the way of dragon dari seorang Yawi kali ini. Masih bisa mundur dari Swallow. Di stiker-stiker Momo-chan. Waduh. Dipancing-pancing sekali ini. Tapi Biru harusnya sadar banyak para pemain dari tim NXP yang mereka hilang tidak ada berada di laningnya. Walaupun ada Swallow di depan sana, tapi kalau ditabrak dengan 3 player tim dari NXP ini bisa menjadi bahaya untuk tim Rebellion Genflix. Di sisi lain,
Hayabusa memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu. Informasi telah diberikan, terlihat begitu saja. Mencoba di cover kembali oleh seorang Val dan memilih untuk mundur, tidak ada invasi dan di sisi tengah. Clear win yang dilakukan untuk tim dari NXP. Hunter Strike sudah di tangan seorang Birul kali ini dan lihat ada Void Crystal dari seorang Yeli Hayes bakal coba untuk mengejar tapi ternyata Jisa terkena The Way of Dragon. Masih bisa mundur kali ini dari Emma Fendi dari Choi mencoba untuk mendapatkan beberapa pemain dari NXP tapi ternyata lihat avatar Gordiannya berhasil dihindari oleh beberapa pemain dari Rebellion Genflix G. Sayang sekali Yeli Hayes membuka satu buah ward manipulation tapi tidak terlalu efektif. Mencoba dilakukan zoningisasi. Hayabusa masih berada di arah orange buff. Jisa belum memiliki satu buah retribution tapi syaratnya ketika dia dapat di lasitnya retribution harusnya udah nyala nih. Satu, das udah nyala. Das langsung bisa didapatkan tanpa ada kontes dari tim NXP. Bahkan dari top lane Choi mendominasi jalannya laning. Sunford tak bisa berbuat banyak. Memilih mundur ke arah belakang. Sunford kali ini tidak kuat. Sedangkan lihat Chow-nya. Chow-nya mencoba untuk memberikan informasi dari sisi bottom lane. Shadow Kill tak dikeluarkan. Dia mencari mereka terlalu sakit dan bahkan satu buat dua Dragon instant kill terhadap seorang Kaja. Jisa masih mau lebih. Ada Kaizen depan sana. 2 versus 1 bukan hal yang bagus tapi Val is coming. Biru mencoba untuk memberikan sedikit pressure dan bahkan oh my god. Kaizen-nya masih bisa di-coaching. I'm offended. Turn of King dan tumbang begitu saja. No more Shadow Kill untuk for Kaizen. Itu anggapannya ketika dia mau quote Shadow, dia mau lari kemanapun, sudah ditungguin oleh beberapa member dari Rebellion Genflix sendiri. Mau lari ke atas sudah ada Ruby, mau lari ke bawah sudah ditungguin juga oleh seorang Jisa. Dan bahkan purple buff masih bisa dicolong juga oleh seorang Jisa. Sakit banget Biru. Itu Gatot Kaca loh yang ditembak sama dia, bukan core, bukan support. Tapi mereka lagi-lagi fokus objektif gaming dari seorang Jisa. Menuju ke arah belakang, Jisa mencoba memberikan damage tapi ternyata tertangkap kan. No, Shadow Kill dikeluarkan, terbagi begitu saja terhadap seorang Val. Pemilihan dan pembagian Shadow Kill yang bagus menyelamatkan Jisa untuk kali ini. Iya, benar-benar cover yang baik dari Val dan dari seorang Jisa pun paham banget OP di Van Jasmine connect ke arah Yawi dan bahkan Emma Fendi juga dikombokan begitu saja. Masih bisa mundur, masih punya Jet Kundo dari seorang Yawi dan tidak jadi tumbang. Yawinya masih bisa survive sementara dia remit akan coba ditahan terlebih dahulu oleh seorang Hailey Hess sambil menunggu Yawinya recall balik ke base. Yes, di arah bottom lane, Gatot Kaca hanya bisa melakukan defensif saja. Momochan memberikan sedikit pressure dan ini dia itemization-nya. Dimana Hunter Strike dimiliki seorang Biru dari sisi gold lane, sedangkan untuk seorang Hesa sendiri dia udah muncul Demon Hunter Sword. Dan untuk junglernya menuju ke arah Bloodlust Jisa, udah punya War X dan Kaizen, bahkan menuju ke arah Hunter Strike terlebih dahulu kayaknya. Iya, dan kali ini kalau kita lihat dari Choi udah punya House Claw juga untuk lifesteal. Sudah didapatkan oleh seorang Ruby. Dan Zanford udah mendapatkan satu dominance ice, tentunya respect banget ke arah seorang Choi kali ini. Sementara Zanford coba fokus untuk mendapatkan objektif di area bawah. 3 member dari NXP mencoba untuk mengharas di area bawah, namun tidak ada minion yang cukup untuk teman-teman dari NXP EVOS mendapatkan turret di bawah. Lihat Holy Baptism yang dilakukan oleh seorang Rafaela membuat seorang Cloud tak bisa berdiam di depan sana. Yawi harus mundur. Langsung ada satu buah Donon Move King. Sanford akan mencari pilihan. Gilias mencoba untuk meng-cover. I'm offended. Berhasil mendapatkan satu tapi lihat menuju ke arah belakang. Unbreakable. Tidak bisa. Langsung ada avatar Guardian dan bahkan Val tertangkap dengan ada World Manipulation dan Shadow Kill. Meanwhile Biru again and again memberikan pesona dengan objektif gaming yang dilakukan. 3 turret sudah diamankan Momochan. Yap, dan lihat ada flicker langsung The Way of Dragon dari seorang Yawi, namun Jisa masih bisa mundur ternyata. Dan ada Holy Crystal di tangan seorang Swallow. Dari Yawinya benar-benar tumbang begitu saja. Jadi 4 lawan 5 kali ini dari NXP. Mereka masih bisa coba untuk mundur, tahan terlebih dahulu, nggak mau paksain tim fight sama Rebellion Genflix. Selalu gagal The Way of Dragon yang dilakukan, selalu di cover sama seorang Choi. Gokil Choi. Coveran yang luar biasa. Mantap, Choi. Iya, mantap Choi. Dan untuk itemnya silakan Momochan. Iya, kita ngelihat dari Hesanya udah jadi satu Demon Hunter Sword dan bakal mencoba untuk mendapatkan Golden Staff terlebih dahulu sepertinya sebagai item keduanya. Sementara dari Yawi dia baru ada Dreadnought Armor aja. Dan mungkin baru mengincar ke arah ini ya, harusnya Athena Shield kan? Iya. Dan kali ini dari Kaizen, Hunter Strike. Dan bakal mencoba untuk mengambil ke arah Blade of Despair kah?
dari serang Kaizen. Lihat Val-nya, Val yang mengganggu terus Nempel pergerakan. terus. Deny rotation permainan dari tim NXP yang mencoba melakukan defensif di arah bottom lane. Bahkan dari seorang Jisa, lihat diganggu-ganggu pergerakannya kali ini. Menuju ke arah belakang, Jisa tidak tinggal diam. Ingat, Lord sebentar lagi bakal muncul ke line of down. Akankah mereka mendapatkan Lord langsung? Karena biasanya kalau mereka mengungguli dari segi gol seperti ini, mereka akan memaksa tim fight di arah turret dulu. Habis turretnya dihilangin, objektif gaming, terus kedorong dari 3 lane yang berbeda, baru mereka akan melakukan Lord. Biasanya. Yes. Biasanya mereka akan coba ini ya, pancing-pancing dulu. Make sure kalau misalnya mungkin satu tumbang, mereka baru coba untuk inisiasi ini. Biasa ngebet dulu aja karya Lordnya. Kecuali dari next play-nya mereka mau coba untuk paksa kontes. Ini tapi agak beresiko banget. Yawi mulai masuk kali ini, tapi ada Choi langsung. Emma Banditnya kena 2 sekaligus dan langsung ditabrak gimang aja oleh seorang Jisa. Knockout striker kena 2, Yawinya bakal timbang begitu saja. Tapi Sanford lihat darahnya langsung deras begitu saja. Dia pakai avatar Guardian untuk kabur. Solonya harus hilang 1 untuk 2. Kali ini ditukarkan karena Yeli Hayes juga menjadi target prioritas untuk tim Rebellion Genflix ditumbangkan terlebih dahulu. Oke, dari Kezen masuk ke arah depan sana, memancing keributan tapi terlalu terburu-buru. Ada Choi punya Emma Bandit. Akankah coba dipaksa begitu saja? Lihat di garis depan, Gordon King, Kezen sepertinya sadar diri, dia nggak mau masuk, mencoba melakukan flanking dan tidak bisa masuk kembali. Karena kalau menurut aku pribadi, apa yang dilakukan dari seorang Kezen ini terlalu terburu-buru untuk membuat dirinya berada terlihat di sana. Iya. Dia harusnya sabar dulu karena Lordnya masih lama juga, Lordnya masih panjang. Dia bisa saja mencuri Lord itu kalau dia lebih sabar untuk menunggu. Nih lihat nih, ini war yang dilakukan nih bagus banget. Dari Choi-nya dia dapat 1 dan si Jisanya lepasin itu. Dia bebas untuk ke arah belakang karena semua tuh fokusnya bukan ke arah Jisa, Biru dan Choi. Iya, dan bahkan kayak dari seorang Pak Sanfordnya aja itu hampir banget ke pick off. Kalau dia nggak punya avatar Guardian, aku rasa masih bisa di pick off sih sama beberapa pemain dari Rebellion Genflix. Dan kali ini Lord berhasil dikantongi tentunya dengan perbedaan network hampir menyentuh angka 8.000, tunggu itu mungkin 7.000. Kali ini, sorry 27.000, ya 7.000 dipegang oleh Rebellion Genflix. Dan sementara dari Choi bersama dengan beberapa pemain Rebellion Genflix, mereka mau coba untuk melakukan sekut ke atas dan juga ke area midnya. Lordnya udah mulai mencicil-cicil aja dan bahkan masih bisa ditahankah oleh next play kali ini. Dan bahkan ini bakal menjadi match yang cukup cepat kah untuk Rebellion Genflix karena mereka benar-benar berfokus untuk mendapatkan turret terlebih dahulu, Oji. Oke, turret di tengah juga pecah. Di arah bottom lane, minionnya masih jauh tapi lihat wild strike dilakukan. Biru berhasil flicker ke arah belakang, apa terhadap Guardian. Circle telah dikeluarkan dan Blazing Duet jatuh. Dan di sisi lain Choi, I'm Offender berhasil dapetin 3. Gordon King dan knockout uppercut membuat para pemain dari tim NXP sakaratul maut. Iya, dan bahkan menyisakan 3 pemain saja dari next play sendirian. Kali ini hanya Birul yang terpick off. Namun tadi kalau kita lihat Divine Judgment yang baik sekali dari Swelo ketika dia tahu Yawinya mulai maju. Jadi kali ini bakal coba ditarik mundur dari beberapa pemain NXP. Mereka nggak punya ultimate. Dan bahkan lihat bakal coba dipaksa dari Kaizen yang bakal hilang begitu saja kali ini. Ada Yelihe sudah mulai membuka kah, ternyata ada Wave Dragon Connect ke arah seorang Choi. Tapi karena Choi masih cukup tanky, tidak mudah ditumbangkan tentunya. Dan kali ini base-nya masih bisa di-defend oleh next play. Tapi lihat Kaizen hilang begitu saja. Val bakal coba untuk memberikan sedikit informasi dan juga bahkan di sini dari segi itemnya. Jisa sudah punya Radiance, dia bakal kuat untuk melawan seorang Yeli Hes dan bahkan akan menuju ke arah Immortality dan bahkan di sini I'm Offender with Flicker hilang begitu saja. Yeli Hes bakal jadi pilihan. Jisa menuju ke arah belakang, Valnya tidak tertangkap dan bahkan avatar Guardian hanya mengenai seorang Val. Jisa fokus ke arah belakang, besok akan menjadi pilihan. Nah, suara Shadow dikeluarkan dan shutdown. Jisa Masdan Swelo mencoba untuk bertahan hidup, tapi Choi sepertinya belum bisa menumbangkan Sanford kembali. Terlalu kuat Momotion. Iya, 2 hilang dari Rebellion Genflix. Mau gak mau ini bakal menjadi satu reset lagi dari Rebellion. Karena mereka harus kehilangan Birul, mereka kehilangan Jisa. Dan padahal tadi aku udah bilang kayak ini dari Choi bagus banget. Dia flicker, langsung dia emo Bandit, kena beberapa pemain. Tapi permasalahannya dari next play sendiri mereka mungkin sudah mengira dari inisiasi kejutan yang akan dibawakan sama Choi. Mereka punya Blazing Duet dan bahkan mereka juga punya satu Real Manipulation yang siap banget dari next play sendiri. Sementara di area bawah Hesa mulai ketahuan posisinya, terkena stun juga, terkena Holy Baptism dan ada Avatar Guardian yang dipakai untuk mengcover sehingga dari Hesanya masih bisa survive dan Swelo yang akan dikejar di balik
dibalikin keadaannya oleh beberapa pemain dari Next Play, Oji. 1 tukar 1, god lane tukar mid lane, tapi Hayabusa di arah top lane sana mencoba mencuri satu persatu turret yang dimiliki dari tim Rebellion Genflix. Ada Choi depan sana dan Jisa harus mundur mencoba untuk melakukan defensif terhadap inhibitor turret yang dia miliki. Udah ada satu Malefic Roar di mana membuat Hesa akan lebih kuat melawan seorang Choi. Yawi ketemu dia nongkrong arisan terlebih dahulu ya guys ya. Di depan sana nggak mau terlalu ada intens untuk tim NXP dan jangan lupa untuk kirim dan take MPL Let's Go untuk kesempatan ditampilkan dan dapatkan 1000 diamonds. Dan juga merchandise spesial dari One Esport tentunya. Dan kali ini akan ada pertarungan Choi udah mengeluarkan ammo banditnya namun hanya mengenai ke arah satu buah katapult saja minion di area midnya dari Next Play. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu, membiarkan Rebellion Genflix melakukan bait terhadap Lord yang kedua di menit yang hampir menuju menit ke-15. Oke, Sunford di depan, Choi coba memberikan sedikit vision para pemain dari tim NXP. Coba untuk menahan, Choi melakukan zoning instasi, tapi lihat bisa masih belum masuk ke arena pertandingan. Setengah darah dilepaskan begitu saja, memilih untuk mundur, tidak mau untuk ada team fight, tapi ternyata udah ada satu yang pulang. Lihat minionnya bergerak menuju ke arah base. Ini tandanya akan menjadi team fight yang tidak cukup adil ketika tidak ada para pemain dari tim NXP. Satu orang saja penting untuk team fight di Lord kali ini. Dideteksi semua rumputnya, dibuka begitu saja. Esa tertangkap, I'm offended masih bisa ke belakang dengan mirror image-nya. Dan bahkan lihat para pemain dari tim NXP ada yang mundur. Ini membuat tim RBG memilih untuk melakukan Lord Jisa. Masa Maxwell, lihat knock strike dikeluarkan, membuat tim NXP harus mundur. Bahkan Yawi tidak bisa maju lagi ke arah depan memuncak. Yes, dan bahkan Lordnya masih bisa diamankan oleh Rebellion Genflix kali ini. Dari Next Play mereka harus benar-benar melakukan defense terlebih dahulu di menit yang ke-16 kali ini. Dari semua itemnya hampir lengkap sebenarnya, tapi kalau kita lihat Immortality belum dikantongi juga. Oh, baru satu aja di tangan seorang Yawi. Kali ini dua di tangan Kaizen. Sementara dari Rebellion Genflix belum ada yang memegang satu Immortality. Sementara dari Hailey Hayes dia udah punya Brute Force dan bahkan satu jenis untuk Magical Penetration-nya. Sehingga damage-nya akan lebih masuk, lebih sakit lagi dari mungkin Remote Manipulation yang akan di-pop up dari seorang Hailey Hayes. Oke, B-Roll punya Win of Nature untuk kali ini. Dia bakal lebih aman. Jisa udah punya Immortality, Choi pun juga sama. Di tengah sana dibiarkan saja mencoba dilakukan clear minion, tapi sayangnya mereka tidak ada yang fokus ke arah bottom lane ya. Harusnya mereka dorong secara 3 lane yang bersamaan dan bertemu di arah tengah. Iya. Lihat tim NXP, mereka harus mendefense. Ingat ada Yelly Has, masih ada ward manipulation. Dibuka begitu saja, Jisa berada di garis depan. Yawi dengan konsilnya, siapa mengincar, tapi ward manipulation telah dibuka menuju ke arah belakang, tapi ternyata tidak berhasil. Defense just mengajak bergerak dari suara Yawi, tidak dapat lagi ke arah belakang. I'm offended, hilang begitu saja. Cloud tak tersisa, bahkan 2 orang menjadi pilihan avatar of God yang masih bisa menuju ke arah belakang. Yawi masak, Yawi, wes. Bahkan Winston Transition dari seorang Pal mencoba untuk freestyle dulu bos. Di depan sana Kaizen, satu buat shadow kill dan disisit harus hilang begitu saja Momo-chan. Oh my god, Rebellion Genflix mereka langsung fokus. I'm offended dan shutdown. Disisit Indo Pride take the game 1 dan wipeout harusnya didapatkan oleh para pemain dari tim Rebellion Genflix. Yes, tidak perlu wipeout dan bahkan Rebellion Genflix masih bisa mengamankan game mereka yang pertama meskipun hampir aja dari Rebellion Genflix mereka